Perkembangan Islam di masa modern dalam klasifikasi sejarah, para ahli membagi periode sejarah Islam menjadi tiga, yaitu satu masa klasik atau masa Rasulullah hingga para sahabat, kedua, masa pertengahan atau masa kejayaan Islam. Masa ketika muncul kerajaan Islam dengan kegemilangan dan masa keemasaannya. Ketika ilmu pengetahuan dan penelitian mencapai puncaknya. Di saat para penemu dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan bermunculan. Dan, ketiga adalah masa modern. Harun Nasution menyebutkan bahwa periode Islam modern dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi, membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Umat Islam terlena dengan kejayaan yang telah dicapai di abad pertengahan. Sebut saja Jabir bin Hayyan yang mengembangkan teori sublimasi, distilasi, oksidasi, dan pemurnian kimia yang berdampak pada penyempurnaan pembuatan parfum. Bayangkan saja, jika Jabir bin Hayyan tidak dapat mengembangkan proses kimiawi, entah seperti apa parfum yang ada kini. Lain Jabir bin Hayyan, lain lagi Ibnu Haytham yang menemukan teori optik kamera obskura yang menjadi dasar dalam pembuatan lensa kamera. Jika teori ini tidak ada, maka kamera digital, kamera smartphone, atau kamera apapun tidak akan ada. Dalam dunia kesehatan, sebut Al-Zahrawi seorang dokter yang menemukan 200 alat bedah dan teknik bedah modern. Bayangkan saja, jika kita Al-Zahrawi tidak, entah akan seperti apa alat-alat bedah dan teknik bedah yang ada kini. Selain, di atas masih banyak lagi ahli Islam yang berperan besar dalam kehidupan. Karena kondisi ini akhirnya umat Islam terlena. Ibarat katak yang mandi di akhir hangat, pelan-pelan menjemput kematiannya. Menyadari kondisi tersebut, lahirlah beberapa tokoh besar Islam di abad ke-18. Di antaranya Muhammad Ali Pasha yang berjuang melawan penjajahan Napoleon Bonaparte yang berusaha menaklukkan Mesir. Ada lagi, Rifat et-Tahtawi yang berpandangan pendidikan itu harus universal, artinya semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa membedakan status dan gender, laki-laki atau perempuan. Melihat kondisi sosial yang semakin terpuruk, Al-Afghani menjelaskan bahwa semua terjadi karena akhlak manusia yang kian buruk dan meninggalkan ilmu pengetahuan. Akhirnya, beliau membentuk faham pan-Islamisme, yaitu faham yang mengajarkan persatuan umat. Faham pan-Islamisme pun sampai ke Indonesia, dan menjadi latar dan salah satu alasan keberanian para ulama untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Di antaranya pada Perang Padri di Minangkabau, tahun 1821 sampai tahun 1837, Perang Diponegoro di Jawa, 1825 sampai 1830, Perang Aceh di Aceh, 1873 sampai 1904, Perang Banjar di Kalimantan, 1854 sampai 1864, Pemberontakan Rakyat di Cilegon, Banten, 1888, Perang Jambi, 1858 sampai 1907, dan lain-lain. Selain itu, faham ini pun berpengaruh pada pendirian lembaga pendidikan Islam. Berdirinya perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang tidak hanya membuka jurusan keagamaan, tetapi juga jurusan umum. Universitas Islam Indonesia, UII, yang berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1951. Tanggal 26 September tahun 1951, secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, PTAIN, di bawah pengawasan Kementerian Agama.